Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dalam Sahih Bukhari, "Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas." Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan. Wa kana ajwad ma yakun fi Ramadan, dan di puncak kedermawanan ada di bulan Ramadan. Hina yalqahu Jibril wa yudarisuhul Quran, ketika Nabi bertemu dengan Jibril alaihissalam, kemudian Jibril mengajarkan Al-Quran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ibnu Abbas berkata, "Wala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khair minar rihil mursalah." Subhanallah. Kata Ibnu Abbas, sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih dermawan dengan kebaikannya daripada cepatnya angin yang berhembus. Kata para ulama, kenapa Ibnu Abbas menyamakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan angin yang berhembus? Angin berhembus sifatnya apa? Cepat dan menebar. Cepat dan menebar. Maka Ibnu Abbas ingin menjelaskan Nabi ketika bulan Ramadan kebaikannya cepat dan tersebar. Cepat dan tersebar. Maka ini menunjukkan Nabi juga cari pahala dengan berbuat baik kepada orang sekitar. Maka ini semua butuh persiapan. Maka jangan egois, kita jangan pikir diri kita sendiri kalau untuk Ramadan. Pikir istri, pikir anak-anak, pikir tetangga, pikir kerabat. Gimana kita bisa dapat pahala sebanyak-banyaknya di bulan yang mulia ini. Taib, karenanya terkait dengan diri sendiri, gimana cara kita persiapan? Persiapan paling utama, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya bilang kurangi medsos. Kurangi medsos. Kalau kita enggak kurangi medsos, kita enggak punya waktu. Kalau enggak punya waktu, bagaimana baca Quran? Waktu itulah aset untuk kita bisa menanam amal kebaikan. Ini Ramadan masih nonton berita ini, berita anu, berita ini, berita anu, tidak merubah hakikat, tetap aja begitu. Nonton sudah. Nonton berita artis, nonton berita politik, sudah ada waktunya kita liburan. Kalaupun harus daruri harus nonton secukupnya. Ya, saatnya kita ingat akhirat. Dulu Imam Malik rahimahullah, dia punya majelis hadis di Masjid Nabawi. Majelis hadis itu pun dia tinggalkan. Wa aqbala 'alal Quran, kemudian dia fokus baca Al-Quran. Karena dia ingin berkhulwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini nasihat saya untuk saya pribadi, kawan-kawan. Usahakan kurangi medsos. Kalau bisa akun-akun ditutup dulu kalau bisa ya. Kalau berat jangan dibuka. Kalau berat jangan dibuka. Jangan sampai kita lagi puasa nonton YouTube terus gambar cewek lewat. Aduh, enggak tahu pahala kita kena roaming hilang seberapa enggak tahu. Apalagi cewek yang lewat bukan cewek Bogor, bukan cewek Eropa. Aduh, lebih roaming lagi. Ya tidak, iya benar. Sayang ente sudah puasa tadi subuh lapar, kemudian siangnya ente isi dengan nonton perempuan buka aurat. Pembawa berita itu emang tutup aurat. Yang sampaikan berita politik emang tutup aurat. Rambutnya kelihatan enggak? Lehernya kelihatan enggak? Itu bukan aurat. Terus antum lihatnya melotot bulan Ramadan. Allahu Akbar. Oleh karenanya mau tidak mau kalau ingin persiapan enggak usah banyak teori, kurangi medsos, praktek langsung kurangi medsos. Orang yang kurangi bermedsos insyaallah lebih bahagia. Ini bukan omong kosong, ini beneran. Terlalu banyak medsos, pikiran kemana-mana, hati berkecamuk, tidak konsen untuk privasi-privasi sendiri, tidak konsen ngobrol sama istri, tidak konsen ngurus anak-anak, pikiran bercabang ke sana kemari, gimana mau bahagia? Gimana bahagia? Oleh karenanya, kalau ingin persiapan Ramadan, kurangi medsos. Kurangi grup-grup. Left, jangan ragu-ragu left. Tinggalkan grup-grup. Grup WA banyak. Ada orang satu HP grupnya 20. Aduh ya akhi, 20. Banyak sekali grupnya. Saatnya kurangi. Ini bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Masa sibuk lagi komentar ting tung ting tang. Akhirnya apa? Ente baca Quran, ting ting. Baca Quran, ting ting. Akhirnya terganggu. Terganggu. Kalau grup istri jangan di live, biarin aja. Ini guru-guru yang lain kurang bermanfaat, live aja, bilang minta izin, ini bulan Ramadan, insyaallah kita ketemu lagi habis Lebaran biidznillah taala. Semoga Allah menjadikan Ramadan kita berkualitas. Assalamualaikum. Selesai, apa susahnya? Kalau kita sibuk, waktu enggak ada, gimana kita mau khatam Quran? Saya punya kawan, saya sering ceritain, tapi ini maksudnya bagi saya menarik. Kawan saya umur mungkin 57 tahun. Dia khatam Quran bulan Ramadan 16 kali.
Berapa kali? 16 kali. Umurnya berapa? 57. Tapi dia persiapan. Siapkan Quran yang bagus, kacamata, duduk yang bagus. Kemudian bahkan dia bawa obat tetes mata kalau mungkin ngantuk dia serius dan bisa. Cuma kita kalau mau insya Allah, kalau nggak mau ya sudah dari awal kayaknya nggak ya sudah kalau memang dari awal udah mutung ya nggak bisa. Saya tidak suruh antum 16 kali, saya suruh antum 2-3 kali aja. Tapi itu butuh waktu. Kita tidak seperti Imam Syafi'i sehari 2 kali khatam. Imam Syafi'i bulan Ramadan 60 kali khatam. Rahimahullahu taala. Jadi ini persiapan kita di antara keseriusan kita adalah kita hemat waktu karena waktu adalah aset kita untuk bisa beramal soleh. Maka saya katakan kepada di antara cara menghemat waktu, kurangi medsos. Cara yang kedua, untuk ibu-ibu khususnya, jangan terlalu bikin agenda masak-masak ketika bulan Ramadan. Udah Gojek aja, nggak usah macam-macam, kecuali nggak punya duit di rumah. Kalau punya duit Gojek aja, GoFood. Masak bolehlah sesekali, masak kue enak-enak, mungkin seminggu sekali. Kalau tiap hari masak enak-enak terus, pilih bahan 1 jam. Masak 1 jam, menghidangkan setengah jam. Ya Allah, 2,5 jam, 3 jam tiap hari hilang, rugi. Bukan berarti tidak ada pahala, ada, tapi ada yang lebih bagus. Baca Quran, berzikir, ikut kajian, baca tafsir, lebih bagus. Bukan saya melarang masak, silakan masak, tapi kurangi, jangan malah bulan Ramadan habis waktu untuk apa? Masak. Jadwal masak selama sebulan. Allah. Hari pertama masak ini, besok masak gulai ini, besok masak ini. Kalau punya uang beli aja. Boleh masak tapi jangan terlalu habiskan waktu untuk itu. Biasa-biasa aja. Sesekali masak enak tapi jangan habiskan waktu buat gituan.